Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, di sini ada gambar-gambar gambar tentang bahan kimia yang tertata rapi dan juga ada bahan kimia yang tidak tertata rapi. Jelas ya kalau misalkan bahan kimia itu harus tertata rapi, Dek. Apalagi kalau dengan tanda-tanda seperti ini. Ini karena kalian pelajari ya di kelas 1 ya. Ada bahaya, ada iritasi, korosif, beracun, mudah meledak, oxidizing seperti yang saya ceritakan tentang asam pekat itu. Terus ada flammable, mudah terbakar. Jelas ini tuh harus ditempatkan di tempat-tempat yang khusus. Korosif ya jelas dia itu harus ditempatkan dengan yang tidak terkena air, lembab, jangan lembab gitu ya. Flammable dia harusnya tidak mudah terkena udara gitu ya, jadi dia kedap. Terus korosif juga ya, korosif kedap. Terus apalagi toksik, nah ini harusnya ada yang di tempat gelap juga, jadi tidak terkena cahaya matahari gitu ya. Jadi ada tempat-tempat khusus untuk menempatkan bahan-bahan kimia agar tidak bereaksi. Nah terus kalau misalnya yang di bawah ini adalah contoh yang salah, ini bisa menyebabkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Dia sangat membahayakan, dia sangat mengkhawatirkan ya. Pokoknya kalau misalkan ditata seperti ini, jajar-jajar nggak jelas seperti ini, takutnya ini tumpah ke sini terus bisa bereaksi dengan ini, nanti akan menjadi kebakaran. Ya itu hal-hal yang sangat tidak kita inginkan gitu ya, tidak baik, karena ini kemungkinan besar mereka akan bereaksi itu ya jelas ya, karena di tempat yang terbuka seperti ini juga. Nah berbicara tentang kemungkinan bereaksi, kira-kira apa sih yang menyebabkan mereka itu mudah untuk bereaksi? Faktor apa saja sih yang membuat mereka mudah untuk melakukan laju reaksi gitu? Yuk kita pelajari bersama. Nah ternyata faktor-faktornya itu ada. Yang pertama ada konsentrasi, terus luas permukaan, suhu, dan juga katalis. Tentang konsentrasi, ternyata makin besar konsentrasi, maka makin besar juga partikel yang akan bereaksi. Konsentrasi ini disebut sebagai molar ya kalau kemarin ya. Jadi istilahnya kalau misalkan di dalam isinya si larutan itu ternyata tuh cukup pekat gitu loh. Nah berarti nanti partikel yang akan bertumbukan itu makin cepat juga deh, ya enggak? Kalau misalkan kalian dalam satu angkot yang sepi dan dalam satu angkot yang penuh, maka kemungkinan besar kalian akan bertuburkan dengan penumpang satu sama lain kan, kalau banyak ya isinya ya. Nah sama juga kayak konsentrasi, jadi kalau misalkan makin penuh maka makin mudah untuk bereaksi gitu. Terus tentang luas permukaan ini, kalau luas permukaan zat padatnya ini bertambah, jika ukuran yang ya, jadi dia itu akan bertambah kalau ukurannya itu diperkecil ya enggak. Kalau misalkan contohnya sate deh, daging sate yang akan kita potong-potong jadi kecil, maka dia memiliki luas permukaan lebih banyak ya enggak. Jadi lebih kecil kan memiliki luas ukuran yang lebih banyak dan dia akan lebih mudah untuk mengalami reaksi gitu. Terus lanjut, ada suhu deh. Nah jelas ya kalau misalkan makin tinggi suhu maka makin cepat reaksinya. Kalau misalkan kita mau melelehkan logam, ya jelas kita harus memakai suhu yang tinggi agar lebih cepat leleh. Kalau misalkan kita manasin pakai panas kompor ya nggak jadi karena kurang panas gitu ya, harusnya dengan panas-panas yang 1000 atau berapa gitu. Yang terakhir ada katalis. Nah katalis ini adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi, tapi zat itu nggak mengalami perubahan deh, jadi ajek aja gitu aja. Dia itu kayak ibaratnya kayak puzzle gitu loh deh. Jadi pas reaksi dia masuk ke puzzle-nya, terus setelah selesai reaksinya nanti dia lepas lagi dan dia nggak mengalami perubahan gitu ya.
Nah, berbicara tentang berbicara tentang katalis ini dia itu berfungsi untuk menurunkan energi pengaktifan, tetapi katalis itu tidak mengalami perubahan entalpi. Jadi kalau kita lihat di sini ya, kalau berbicara tentang energi pengaktifan, mana nih, nggak kelihatan kursornya. Oke. Jadi energi pengaktifan, energi atau EA ya, itu energi minimum yang harus dimiliki untuk Nah, ini ya, jadi energi pengaktifan atau EA itu energi minimal yang harus dimiliki untuk partikel agar tumbukannya itu menghasilkan reaksi. Kalau misalkan kita lihat di sini, itu ada dua model ya. Di sini ada energi aktivasi tanpa katalis dan juga energi aktivasi dengan katalis. Jadi EA-nya ini ya, EA-nya di sini. Nah, adanya katalis ini mengakibatkan terbentuknya tahap-tahap reaksi yang memberikan jalan lain dengan energi pengaktifan yang lebih rendah. Nah, jadi dia itu mempersingkat istilahnya gitu ya. Jadi kalau misalkan dengan katalis dia itu mempersingkat si energi aktivasi ini. Nah, terus kalau misalkan seperti itu si delta H-nya ini tetap sama deh. Jadi saya tulis di sini ya, delta H di sini tuh tetap sama ya. Jadi mau pakai katalis apa enggak sebetulnya sama, tapi yang mempengaruhi itu yang di sininya EA-nya. Ini EA ya, ini EA. Nah, energi aktivasinya ini yang yang dipercepat gitu. Jadi istilahnya cuma membantu saja. Nah, terus kalau misalkan dilihat seperti ini ya, jadi si katalis ini ada dua jenis sebetulnya dek. Jadi katalis itu ada yang namanya homogen, terus ada juga yang namanya heterogen. Nah, kalau misalkan yang homogen itu satu fase dengan si reaksi, dengan satu fase dengan zat yang dikatalis, satu fase dengan ya ini tulisan apa sih, dengan zat kalau heterogen ya enggak, dia tidak sefase gitu aja, tidak sefase. Itu kalau misalkan homogen dia padat ya ikut padat, dia cair ya ikut cair gitu ya. Nah, berbicara tentang katalis di tubuh kita itu banyak sekali deh contoh-contohnya katalis ya. Ada enzim, itu juga salah satu contoh dari katalis. Kalau misalkan dalam industri ya contohnya ini ada besi. Kalau besi itu dia sebagai sintesis amonia dari nitrogen dan hidrogen pada proses Haber kalau istilahnya ya. Terus ada V2O3, dia itu industri asam sulfat menurut proses kontak. Terus ada nikel. Nah, nikel ini penggunaan margarin dari minyak kelapa. Ini pernah saya kasih video pas di awal-awal ya, pas tentang bab minyak bumi kalau nggak salah loh. Terus ada platina. Nah, platina ini industri asam nitrat. Nah, prosesnya namanya proses asfal. Terus juga ada pengubah katalit pada knalpot kendaraan bermotor. Nah, ini juga
sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Ini ada di LKS halaman berapa ya? Pokoknya ini di penilaian harian kalau nggak salah. Jadi di sini ada 5 gambar. Terus katanya gambar laju reaksi yang dipengaruhi oleh luas permukaan dari permukaan dan suhu dari percobaan antara CaCO3 dan H2SO4. Nah, berarti yang kita garis bawah itu adalah luas. Nah, luas permukaan ini dan juga suhu deh. Luas permukaan dan suhu. Kalau misalkan kayak gini dipengaruhi berarti nanti yang mana dan yang mana gitu ya. Ditunjukkan oleh angka. Kalau kita lihat 1 dan 2 di sini suhunya, nah jelas ya perubahan suhu 1 dan 2 ini ada perbedaan, jelas ya. Terus untuk luas permukaannya juga dia berbeda ya kan. Untuk konsentrasinya dia sama. Nah, kalau misalkan kita fokusnya di luas permukaan dan suhu, ya jelas yang nomor 1 dan 2 ini masuk ya. 1 dan 2. Kalau 2 dan 3 dia suhunya memang berbeda tapi luas partikelnya sama. Jadi yang 23 enggak. 34 ini ya luas partikelnya berbeda namun suhunya tetap sama tapi konsentrasinya yang berbeda. Padahal kita tahu konsentrasi itu ya tetap aja kalau misalkan dalam perubahan seperti ini gitu. Terus kalau misalkan yang 45 ini ya sama ya suhunya yang suhunya tetap sama. Jadi yang kemungkinan gambar yang mempengaruhi luas permukaan dan suhu ya 1 dan 2 gitu ya. Udah ya, pokoknya fokusnya di luas permukaan dan suhu. Ya udah, kita carinya luas permukaan dan suhu. Tentang konsentrasi ya konsentrasinya tetap sama kok gitu ya. Oke. Oh, sudah selesai. Baik, saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Terima kasih sudah menonton video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.